Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami ingatkan, kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan momen pertengahan Ramadan ini kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang membuat bulan suci Ramadan ini mulia, diagungkan oleh seluruh umat Islam sedunia dan diagungkan oleh Allah adalah karena di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan kitab suci yang sangat universal, komprehensif, lengkap. Seluruh aspek kehidupan terekam di dalam Al-Quran. Mulai dari hal-hal yang kecil, yang kehidupan sehari-hari, hingga urusan-urusan besar yang berkaitan dengan urusan sosial, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Sebagian ulama ada yang mengkaji bahwa setidaknya di dalam Al-Quran itu ada 5 misi pokok. Yang pertama, Al-Quran ingin menegur manusia untuk kembali bertuhan kepada Allah. Berarti yang pertama ini adalah masalah ketauhidan. Karena banyak manusia yang sudah mulai menyembah selain Allah, itulah sebabnya diutus Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan membawa wahyu Al-Quran, yakni untuk bagaimana agar manusia ini bisa kembali menyembah kepada Allah. Sebagaimana ayat yang saya baca dalam pembukaan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengundang manusia, bukan hanya mengundang orang-orang tertentu, bukan hanya mengundang ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya mengundang ya Arabiyun, orang-orang Arab, bukan, tetapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, i'budu,
rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menciptakan kalian, dan juga Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ujungnya adalah ingin mengembalikan manusia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, prinsip atau misi di dalam Al-Quran adalah misi persamaan manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah, wahai umat manusia, aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan menciptakan kalian dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Ayat ini juga disambung dengan inna akramakum indallahi atqakum. Dan manusia yang paling mulia menurut pandangan Tuhan kalian, menurut pandangan Allah, adalah manusia yang paling bertakwa. Ujungnya takwa juga. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini ingin memperkenalkan dinul Islam sebagai sebuah jalan. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi Allah yang menyatakan sendiri, karena banyak isme, banyak keyakinan, banyak kepercayaan, banyak agama di dunia ini, tetapi Al-Quran diturunkan di mana Allah menegur kita manusia untuk kembali ke jalan Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semua keyakinan, semua agama pasti mengatakan keyakinannya adalah benar, tetapi Al-Quran telah mengingatkan kepada kita umat manusia, barang siapa, kata Allah, mencari-cari jalan, mencari-cari ismu, mencari aliran, mencari keyakinan ghairul islami, selain Islam, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat mereka termasuk orang-orang yang khasirin, orang yang menyesal. Ya, kalau di dunia kan masih berdebat terus, masih bahkan Nabi Muhammad juga masih dituduh sebagai nabi palsu dan sebagainya. Tapi Allah yang menyatakan silakan, tapi ingat, nanti di akhirat kalian akan menyesal. Yang keempat adalah misi keilmuan. Sebagaimana ayat yang pertama diturunkan oleh Allah dengan didahului sebuah kata Iqra, bacalah. Ini ingin memandaikan manusia, dan pintu kepandaian itu adalah dengan membaca. Untuk mengetahui sesuatu kita harus membaca. Ya, istilahnya kalau dulu sebagian ulama melihatnya, setidaknya yang kita baca supaya kita paham kehidupan adalah Qur'aniyah dan kauniyah. Membaca ayat-ayat Al-Quran karena merupakan firman-firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kita harus pandai membaca kauniyah, membaca alam semesta, membaca lingkungan sekitar.
Termasuk boleh kita menggali, membaca-baca buku-buku ciptaan siapapun. Kalau memang buku-buku itu menguraikan tentang kauniyah atau mengulas hal-hal yang bersandarkan kepada Qur'aniyah. Nah ini kalau kita ingat ayat ini, seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak boleh malas membaca, tidak boleh malas belajar, tidak boleh dalam kondisi bodoh. Karena memang Islam muncul ini, Nabi Muhammad diutus ini adalah untuk mengantarkan manusia minaz zulumati, dari kegelapan, dari kejahiliahan, dari kebodohan, ilan nur, kepada cahaya, kepada ilmu, pengetahuan, yang tentunya ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam haruslah dikaitkan dengan ilahiyah, dengan Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang digali oleh manusia, sehebat apapun ilmunya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, meskipun banyak titelnya, profesor kah, doktor kah, dan lain sebagainya, bergelar ilmu, tetapi di mata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu yang aku berikan kepada manusia itu tidaklah banyak, hanya sedikit saja. Banyak ulama yang membandingkan ilmu manusia dengan ilmu Allah itu seperti samudra yang ada di dunia ini. Terus kita celupkan tangan kita angkat, meneteslah itu air. Setetes itu adalah ilmu manusia, dan samudra luas ini adalah ilmu Allah. Yang terakhir, misi dari Al-Quran adalah ingin mengangkat harkat martabat perempuan. Kalau yang kedua tadi mengangkat harkat martabat manusia agar terjadi persamaan, tidak ada perbedaan antara Arab non-Arab, antara Amerika, Indonesia, antara kulit hitam, kulit putih, maka yang terakhir adalah ingin mengangkat harkat martabat perempuan. Karena di zaman jahiliyah dan sebelumnya, kondisi perempuan selalu dalam keadaan hina dina. Bahkan ketika saya belajar ilmu perbandingan agama, di beberapa agama lain juga masih menganggap perempuan itu sebagai sesuatu yang rendah. Berbeda dengan ajaran kita, Masya Allah, luar biasa, diangkat derajatnya. Mulai dari Nabi menganjurkan kita manusia ini menghormati, setelah Allah, kemudian Nabi, dan manusia yang mulia yang urutan ketiga itu adalah kedua orang tua kita. Ketika ditanya siapa yang paling mulia di antara kedua orang tua kita ini, Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Jadi menghormati, menghargai orang tua, kedua orang tua kita, yang paling utama diutamakan dulu ibu kita, baru abuka, bapakmu. Itu memuliakan perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang masih punya kedua orang tua, lebih-lebih masih hidup ibu kita. Kita bersungkem, kalau ada kesalahan kita minta maaf, karena sangat luar biasa. Ridallahu fi ridal walidain. Allah ridho dengan kita, Allah senang dengan kita kalau kedua orang tua kita senang dengan kita. Artinya salah satu pintu juga meraih ridho Allah adalah melalui kedua orang tua kita. Dan Nabi menyebutnya 3 kali ibu kita. Inilah
khutbah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan dapat mengingatkan kita kembali dan tentunya menambah keyakinan kita sehingga kita makin kuat dalam berpegang teguh pada ajaran kita, pada keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.